Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Marhaban ya Ramadan buat kesemuanya sedulurku. Selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, kali ini saya Ogi akan membongkar sebuah trik perdukunan gitu saudaraku, yang sering muncul di dunia sosmed, yaitu dengan alih-alih penjualan benda-benda gaib itu yang dibilang katanya bisa untuk kekebalan itu saudaraku. Jadi di sini saya Ogi akan memperagakan sebuah kekebalan yang intinya pakai trik. Karena saya sering melihat di dunia sosmed atau di luaran sana yang dibilang itu untuk kekebalan, ternyata itu adalah trik magic gitu saudaraku. Karena apa? Antara betul-betul kegaiban atau keilmuan dengan trik itu beda banget saudaraku. Ya. Biar Anda paham, biar Anda tidak tertipu dengan orang-orang yang sok mengaku spiritual atau supranatural yang sangat diacungi jempol gitu saudaraku. Oke, karena apa? Magic trick itu bisa digunakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu saudaraku. Anda harus bisa mengenali dengan sebuah benda pusaka. Anda harus bisa mengenali sebuah benda tajam. Kalau tentang kekebalan, benda tajam itu ada 3 versi. Yang ditakuti orang untuk tes itu adalah versi yang ke-1. Karena apa? Jikalau ada senjata, misalkan ini benda tajam, dijatuhin kapas, jas, itu sudah putus. Ambil sehelai rambut, dijatuhkan, das, itu langsung putus. Itu ketajaman ketajaman sajam yang nomor 1. Untuk yang kedua, ketajaman terletak pada silet. Silet tidak mampu dijatuhkan kapas, tidak akan putus, mampunya diiris. Dan silet mampu merobek benda tipis seperti kertas. Nah, seperti kertas ini tipis, atau plastik. Itu dari versi silet. Dan versi yang ketiga adalah benda-benda seperti ini. Ini mampu untuk mematahkan seperti pelepah pisang, kertas tebal, singkong, wortel itu saudaraku. Biasanya yang sering dibuat tes yang versi seperti ini untuk kekebalan-kekebalan itu. Yang bilang jual pusaka ini, jual ajiman ini untuk kebal. Biasanya yang digunakan medianya yang versi ketiga ini. Misalkan saya contohkan. Nah, ini kertas. Ini yang versi ketiga loh ya. Dites ke kertas, diiris. Ini sobek ini. Diiriskan lagi. Mampu merobeknya. Mampu saudara. Ini yang versi ketiga. Apalagi pelepah pisang, dasar pati putus ini, singkong, wortel gitu. Tes ke rambutnya nggak apa-apa, emang nggak apa-apa ini. Saya nggak punya ilmu padahal itu. Nah, karena itu adalah untuk mengelabui orang. Itu kalau ditebaskan ke singkong, cuaca otomatis kan, wah kelihatannya tajam kan gitu saudaraku ya. Ini walau diiriskan ke tangan, ya nggak apa-apa. Nih, nggak apa-apa karena ini versi yang ketiga. Ini mampu bisa menepas tebu, pelepah pisang, singkong. Oke, itu jabaran dari saya. Kalau silet, itu tajamnya luar biasa. Belum tentu orang berani untuk tes dengan silet gitu. Jadi intinya kepada saudaraku, hati-hati ya untuk orang-orang yang mengaku bisa ilmu kekebalan lah atau apalah itu. Jadi intinya jikalau Anda ingin transaksi kekebalan, mau beli pusaka atau jimat kekebalan, usahakan sampean itu datang ke tempatnya, tes di tempat. Dengan satu syarat, bawa pusaka, bawa sajam sendiri. Kantongi silet aja yang baru beli di toko. Lalu jikalau orangnya mengasih jimatnya, ya udah tes, ambil siletnya. Lalu iriskan ke rambut Anda. Kalau putus berarti gagal. Jangan sampai
pusakanya orangnya, jangan sampai sajamnya orangnya. Karena apa? Terkadang benda sajam dari orang itu tersebut sudah dimodif, gitu saudaraku. Seperti silet ini mampu merobek benda-benda tipis seperti kertas tadi atau plastik. Ini ketajamannya luar biasa, hasilnya halus. Ini ketajaman silet. Nih. Ini lagi saya balik. Kalau hasilnya halus seperti ini, itu berarti benda itu sudah tajamnya luar biasa. Itu saudaraku ya. Kalau saya gak punya ilmu, tetapi saya itu memang orang yang suka main debus, suka magic. Intinya saya tahu itu letak-letaknya itu di mana. Trik di otak saya banyak. Kalau memang untuk digunakan hal-hal yang jelek, saya bisa menipu Anda gitu. Ini cuma penjabaran supaya Anda paham dengan apa yang dikatakan kekebalan yang sesungguhnya. Karena apa? Trik bisa digunakan oleh dukun-dukun abal-abal itu saudaraku, untuk mengelabui Anda. Ini saya tes lagi di kertas yang tajam. Ini jikalau diiriskan ke saya, ya tidak apa-apa. Karena apa? Saya pribadi orang yang suka bermain debus. Nih. Gak apa-apa nih. Saya balik ya. Saudara, bukan pamer, ini hanya untuk menjabarkan Anda supaya paham akan keilmuan, katanya untuk apa itu, kekebalan. Nggak apa-apa kan? Nih tangan saya iris. Nggak apa-apa. Itu kalau orang magic. Kita iriskan lagi di kertas. Oke, kita coba. Nih. Mampu merobek benda tipis. Potong kecil, balik. Oke. Ini tajamnya luar biasa loh saudaraku. Saya coba lagi kertasnya mana. Mampu merobek dengan halus. Tapi kalau ke orang yang suka magic, suka debus, ya nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Saya balik ya. Nggak apa-apa. Itu saudaraku. Jadi intinya Anda harus bisa memahami antara trik dan kegaiban. Semoga Anda paham dengan penjabaran saya. Semoga tidak ada lagi orang yang kena tipu oleh orang yang sok-sok mengaku saya sakti. Ada orang yang sok mengaku saya adalah dukun. Nah, ada orang yang mengaku saya adalah kiai. Tidak saudaraku, Anda harus bisa memahami antara trik dan yang betul-betul gaib gitu saudaraku ya. Intinya jikalau Anda ingin transaksi kekebalan, mohon jangan sampai Anda bertransaksi melalui dunia sosmed atau kirim-kirim lewat via pengiriman. Jangan. Lebih baik Anda datang saja ke padepokannya atau datang ke rumahnya. Tes di tempat, usahakan bawa sajam sendiri dikantongin, jangan sampai sajamnya orangnya. Karena apa? Kalau sajamnya orangnya bisa dimodif gitu saudaraku ya. Seperti kadang tes tembak, bendanya ditaruh di gelas, akhirnya gelasnya ditembak, itu kadang trik. Karena apa? Triknya untuk nembak gelas itu posisinya di pinggir, bukan di tengah. Coba di tengah, bias pasti pecah. Tetapi kalau keadaan kan gelas itu bulat, kalau di pinggir itu efeknya cuma cekang gitu, bereset gitu saudaraku. Kadang di pompa tembak itu klepnya sudah dibocorin. Saat mengompa entah 1-2 kali, nah anginnya itu keluar, jadi tekanannya tidak begitu berat. Itu sudah dimodif dari tembaknya bisa. Itu kalau Anda ingin menyaksikan tes itu, seharusnya sampean itu bawa tembak sendiri. Itu nggak apa-apa. Jangan tembaknya orangnya. Karena itu bisa dimodifikasi, klepnya dibocorin agar anginnya keluar. Jadi dalam tekanan tembak tersebut tidak apa-apa, karena tidak ada tekanan yang berat. Itu
saudaraku. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui Anda, bukan bermaksud untuk meniat menjelekkan nama praktisi Indonesia, tidak. Justru dengan begini, saya mengangkat nama praktisi yang dijelekkan oleh spiritual gadungan yang menggunakan trik magic dalam perdukunannya. Itu, saudaraku. Salam Rahayu, semoga Anda paham dengan penjabaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.